Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahazir, D10112010119. Saya akan menjelaskan untuk pada bagian UTS, manajemen risiko konstruksi. Pertama, manajemen risiko pekerjaan rumah sakit. Pertama ada ruang lingkup proyek, kedua ada work breakdown structure, selanjutnya ada risk breakdown structure, dan lalu ada tabel identifikasi risiko. Yang pertama, ruang lingkup proyek. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ruang lingkup proyek pada rumah sakit, pekerjaan persiapan, ada keuangan proyek, rencana anggaran biaya, perizinan proyek, keamanan lingkungan proyek, material bangunan, alat berat, soft drawing, and as-built drawing. Lalu ada pekerjaan struktur, terdiri dari pekerjaan tanah dan lantai basement, pekerjaan beton, pekerjaan besi, pekerjaan baja, pekerjaan backisting. Lalu ada pekerjaan arsitektur, terdiri dari pekerjaan dinding dan finishing, pekerjaan lantai, pekerjaan pengecatan, pekerjaan interior melekat, dan pekerjaan tangga. Pekerjaan MEP, ada pekerjaan plumbing, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan elevator dan dumbwaiter, dan pekerjaan firefighting. Lalu ada pekerjaan finishing, yaitu controlling dan commissioning test. Lalu yang kedua ada work breakdown structure. Work breakdown structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Work breakdown structure disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikut pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Lalu ada diagram skop pekerjaan. Pertama, pekerjaan persiapan. Terdiri dari keuangan proyek, rencana anggaran biaya, perizinan proyek, keamanan lingkungan proyek, material bangunan, alat berat, dan soft drawing dan as-built drawing. Selanjutnya ada pekerjaan struktur terdiri dari pekerjaan tanah dan lantai basement, pekerjaan beton, pekerjaan besi, pekerjaan baja, dan pekerjaan backisting. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur, terdiri dari pekerjaan dinding dan finishing, pekerjaan lantai, pekerjaan pengecatan, pekerjaan interior melekat, dan pekerjaan tangga. Lalu ada pekerjaan MLP, terdiri dari pekerjaan plumbing, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan elevator dan dumbwaiter. Lalu ada pekerjaan firefighting. Dan terakhir pekerjaan finishing. Ada controlling dan commissioning test. Yang ketiga, risk breakdown structure. Risk breakdown structure merupakan pengelompokan risiko yang logis, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko dan peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis dan sistematis. Ada jenis risiko engineering, memiliki variabel yang pertama lamanya proses pengurusan izin, bersumber dari risk owner, lalu ada akses ke lokasi kinerja yang tidak lancar, bersumber dari risk owner, lalu lahan untuk pekerjaan belum dibebaskan, sumbernya dari risk owner, lalu ada kondisi lapangan tidak sesuai dengan data perencanaan, bersumber dari risk owner, perhitungan kapasitas produksi tidak sesuai dengan yang direncanakan, bersumber dari risk owner,
Kesalahan menerjemahkan gambar kontrak ke gambar kerja. Bersumber dari risk owner. Estimasi harga upah material alat tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bersumber dari risk owner. Terjadinya perubahan desain. Bersumber dari Ratnaningsih et al. Tahun 2014. Lalu ada jenis risiko production. Variabel risiko ini yaitu kualitas barang dan jasa yang dihasilkan vendor tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pada kontrak. Sumber dari risk owner. Lalu ada material yang digunakan kurang dari yang dibutuhkan. Bersumber dari Ismail dan Junaidi. Lalu ada penumpukan bahan material. Bersumber dari Ismail dan Junaidi. Penumpukan bahan material, ketidaktepatan waktu pemesanan bahan, kekurangan bahan atau material konstruksi. Sumbernya dari Ismail dan Junaidi. Lalu ada jenis risiko construction. Memiliki variabel risiko pengunduran aktivitas konstruksi, kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kecelakaan kerja di area proyek, kesalahan menentukan tahapan pekerjaan, kesalahan metode pelaksanaan pekerjaan, kesalahan dalam menentukan alat dan material penunjang. Bersumber dari risk owner. Gangguan cuaca yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek. Bersumber dari Ismail. Lalu jumlah tenaga kerja kurang dari yang seharusnya. Sumber dari risk owner. Lalu manajemen proyek yang kurang kompeten. Sumber dari Ismail dan Junaidi. Selanjutnya ada jenis risiko finansial. Memiliki variabel pembengkakan biaya pengadaan dan kenaikan harga material bahan dan bangunan. 4. Tabel identifikasi risiko. Tabel identifikasi risiko mempunyai potensi risiko kesalahan menerjemahkan gambar kontrak ke gambar kerja. Sumbernya dari drawing engineering yang kurang ahli. Berdampak terjadinya rework atau pengulangan pekerjaan. Selanjutnya ada kualitas barang dan jasa yang dihasilkan vendor tidak sesuai dengan spesifikasi. Sumber dari risiko tersebut yaitu vendor tidak memperhatikan spesifikasi material. Akal-akalan vendor. Dampak yang terjadinya keterlambatan pekerjaan. Lalu ada risiko kecelakaan kerja di area proyek. Sumbernya dari pekerja yang kurang hati-hati, pekerja yang tidak peduli terhadap keselamatan kerja, kontraktor yang tidak peduli terhadap kelengkapan alat pelindung diri. Dampak yang terjadi yaitu performance perusahaan menurun. Lalu adanya biaya asuransi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada potensi risiko pembengkakan biaya pengadaan. Sumber risiko berasal dari kurang telitinya dalam melakukan survei pasar pada waktu pengadaan. Dampak yang terjadi yaitu biaya proyek meningkat. Lalu potensi risiko kenaikan harga material bahan dan bangunan. Sumber risiko berasal dari inflasi dan stok barang yang sulit didapatkan. Dampak dari risiko tersebut yaitu biaya proyek meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.